Hai guys, balik lagi sama Wedika. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga sehat dan selalu bahagia ya. Pada video kali ini gue akan membahas film Survive 2024. Mengisahkan tentang sebuah keluarga yang terjebak di dalam bencana alam terbesar yang membuat dunia hampir mengalami kiamat. Yang mana lautan di kutub utara bertukar posisi dengan kutub selatan, membuat air laut menghilang dan dasar lautan berubah menjadi gurun pasir. Gimana kisah lengkapnya? Langsung aja gue ceritain guys. Di awal film, kita diperlihatkan kehidupan di dasar laut yang penuh dengan biota. Semua hidup sehat di dalam lautan, sampai akhirnya sesuatu yang belum pernah dirasakan terjadi, di mana arus laut di seluruh bumi mulai bergerak tak beraturan. Beberapa minggu kemudian ada sebuah keluarga yang sedang berlibur di Laut Karibia. Sang ayah bernama Tom, ibunya bernama Julia, Cassie kakak perempuan, dan adik laki-lakinya bernama Ben. Mereka kemudian melakukan kesibukannya masing-masing. Seperti Tom dan Ben yang memilih memancing, Cassie yang sedang nyantai sambil mendengarkan musik, dan Julia yang lebih memilih berenang. Saat sedang asik berenang, tiba-tiba Julia merasakan sesuatu di dalam air. Akan tetapi saat dia melihat di sekelilingnya tidak ada sosok apapun, dan bahkan air laut pun sangat tenang. Tak lama kemudian Julia lagi-lagi merasakan sesuatu. Dan saat dirasakan ternyata itu adalah arus laut, yang mulai menyeret dia menjauh dari kapal. Tidak cuma itu, kompas di dalam kapal juga terus-terusan berputar tanpa henti. Julia kemudian berteriak meminta tolong sekencang mungkin, namun Cassie yang sedang mendengarkan musik tidak mendengarnya. Begitu pula dengan Ben yang sedang menarik ikan. Tapi untungnya Tom mendengar teriakan Julia, dan segera meminta Cassie untuk melajukan kapalnya ke arah Julia. You stay here and keep her steady! Setelah jarak kapal mulai dekat, Tom menyembur ke laut untuk menyelamatkan sang istri. Julia memberitahukan kalau dirinya tiba-tiba terseret menjauh, seolah-olah air laut ini berjalan ke arah selatan. Middle of the ocean. I got caught in a current. Di malam harinya mereka kemudian merayakan pesta ulang tahun Ben yang ke-13. Ben terlihat sangat senang karena dia mendapatkan hadiah dari ortunya sebuah laptop terbaru. It's beautiful, isn't it? Yeah, it's really Setelah pesta perayaan selesai, Cassie kemudian mendapat video call dari pacarnya bernama Andy. Ketika keduanya sedang asik menanyakan kabar masing-masing, tiba-tiba Cassie melihat badai petir mengerikan yang muncul di belakang Andy. Andy pun meyakinkan Cassie bahwa badai itu tidak berbahaya. Namun ketika badai mulai mendekat, sinyal mereka tiba-tiba terputus. Hal ini pun membuat Cassie khawatir. Dia kemudian memberitahu sang ayah kalau kota telah dilanda badai besar. Tetapi belum sempat mencari tahu, tiba-tiba mereka mendengar suara aneh. Dan saat mereka keluar, suara itu ternyata dari kawanan paus yang berlaku aneh, di mana salah satunya tidak sengaja menabrak bagian bawah kapal. Karena takut ada kebocoran, Tom pun memutuskan menyelam untuk mengeceknya. Namun setelah Tom kembali, entah kenapa dia mengalami luka di bagian bahunya. Julia yang merupakan seorang dokter kemudian menjahit luka Tom. Sembari dijahit, Tom menjelaskan bahwa plat bagian bawah kapal mengalami kerusakan. Begitu pula dengan baling-balingnya. Sementara itu Cassie mencoba mencari sinyal untuk menghubungi pacarnya. Namun sudah beberapa jam sinyal juga belum muncul. Begitu pula dengan Tom dan Julia yang mulai nampak panik, karena radio komunikasi mereka sama sekali tidak ada yang menjawabnya. Seolah-olah tidak ada manusia lain selain diri mereka. Dikarenakan baling-baling kapal mengalami kerusakan, Tom pun mulai menyimpulkan kalau mereka sekarang sedang terdampar. Tapi Tom meyakinkan Julia kalau mereka akan selamat, karena lokasi mereka berada di jalur perairan. Meskipun begitu, Tom juga mulai khawatir, karena makanan yang mereka bawa hanya bisa cukup untuk 4 hari saja. Tiba-tiba mereka mendengar suara gemuruh dari atas. Dan saat dilihat ternyata suara itu berasal dari benda-benda bercahaya yang jatuh dari langit. Benda-benda itu mulai jatuh semakin dekat. Tom memutuskan berpindah tempat untuk menghindari kejatuhan benda yang diduga sebagai meteor. Namun begitu Tom melihat dari jarak yang dekat. Dan ternyata benda itu bukan meteor melainkan puing-puing dari satelit. Kemudian tiba-tiba angin kencang mulai menerpa. Tom pun segera menyuruh keluarganya untuk masuk dan menutup semua pintu serta jendela. Angin bertiup semakin kencang sehingga membuat kapal mereka berguncang dahsyat. Akibat dari guncangan tersebut, Tom dan Julia terluka, sedangkan Cassie muntah-muntah. Tom kemudian mencoba menyalakan sinyal bantuan, namun ombak semakin kencang. Di pagi harinya kapal terlihat sudah tenang.
Tom beserta keluarganya pun segera bangun untuk mengecek keadaan kapalnya. Namun begitu mereka keluar dari kapal, keempatnya dibuat bengong dengan semua air laut yang telah menghilang, dan posisi kapal berada di atas tebing bebatuan, yang dulunya adalah dasar samudra. Dengan berbekal peta dan kompas, Tom kemudian menyadari kalau lautan telah berpindah ke utara, di mana kutub bumi telah bergeser. Jadi kutub utara yang seharusnya berada di utara kini berpindah ke kutub selatan. Namun hal ini bukan fenomena yang mustahil. Meski begitu, Tom dan keluarganya merasa ngeri, karena artinya air laut telah meratakan daratan di seluruh bumi, dan kemungkinan besar 99% manusia tidak ada yang selamat. Mendengar fakta ini, Casey sangat shock karena artinya pacarnya sudah mati. Julia kemudian mulai mengumpulkan perbekalan, sedangkan Ben menerbangkan balon sisa pesta semalam, agar para penyintas yang selamat bisa melihat keberadaan mereka. Tom kemudian iseng mengirim sinyal radio siapa tahu ada yang menjawabnya. Beberapa menit kemudian ternyata ada seorang pria yang menjawab komunikasi radio dari Tom. Pria itu bernama Nuto yang merupakan kapten kapal selam kecil. Di mana sebelum bencana, Nuto dan satu rekannya sedang menjalankan misi di dasar laut. Dan itulah mengapa Nuto masih selamat. Nuto kemudian memberitahu Tom bahwa dirinya melihat tanda-tanda gerakan sistematik yang menandakan kalau kutub akan berbalik ke semula, sehingga lautan akan kembali dalam waktu sekitar seminggu. Maka dari itu Nuto menyarankan Tom beserta keluarganya untuk mencari tempat yang lebih tinggi, karena perpindahan air laut akan menciptakan mega tsunami yang sangat tinggi. Tom pun menanyakan kepada Nuto apakah dia bisa menyelamatkan kedua anaknya. Nuto pun menjelaskan bahwa kapal selam miliknya sangatlah kecil dan hanya bisa diisi oleh 3 orang saja. Tapi rekan Nuto sudah meninggal diserang oleh kepiting, sehingga kini masih ada tempat untuk kedua anak Tom. Nuto lalu memberikan titik koordinasi pada Tom, yang jika ditempuh dengan berjalan kaki bisa memakan waktu 3 hari. Mengingat lautan akan kembali dalam seminggu, Tom pun meminta Julia dan anak-anaknya untuk segera berkemas-kemas. Saat mereka sedang bersiap, tiba-tiba Tom melihat seorang pria dengan seekor anjing yang sedang berjalan ke arahnya. Tanpa pikir panjang, Tom pun segera pergi ke pria tersebut untuk menawarkan sedikit air. Tom lalu mendapati kalau pria itu terluka di bagian kakinya. Ketika Tom mengajak si pria ke kapal untuk mengobati lukanya, pria itu tiba-tiba malah membunuh Tom dengan cara menusuknya menggunakan tombak. Pria bernama Humi yang tak tahu malu itu pun kemudian lanjut menyerang Julia dengan melemparkan tombak ke arahnya, tapi untungnya meleset dan hanya mengenai bahunya. Julia lalu memberikan flare gun kepada Casey dan menyembunyikan Casey serta Ben ke dalam bangku, sedangkan dirinya bersembunyi di balik toilet sambil memegang pisau untuk berjaga-jaga. Homi kemudian berhasil mendobrak pintu kapal, lalu memakan makanan milik Julia. Setelah itu Homi mencari Julia ke dalam toilet. Tapi untungnya Julia sudah pergi lebih dulu melalui lubang dan bersembunyi di bawah kapal. Namun sayangnya anjing milik Homi muncul dan mencoba menyerang Julia. Hal ini pun membuat Julia terpaksa membunuh anjing tersebut. Melihat anjingnya terbunuh, si Homi pun semakin murka. Ia lalu mengejar Julia, sampai akhirnya Homi berhasil menangkap Julia di dekat persembunyian Casey dan Ben. Melihat ibunya akan terbunuh, Casey pun memberanikan diri menembak Homi menggunakan flare gun. Tembakan itu berhasil menjatuhkan Homi, namun percikan yang dihasilkan mulai membakar seisi kapal. Julia segera mengambil semua peralatan medis, perbekalan, dan peta. Setelah itu Julia segera membawa kedua anaknya pergi dari kapal yang mulai terbakar hebat. Saat ketiganya sedang meratapi kematian sang ayah, tiba-tiba si Homi keluar dari kapal. Tak pikir panjang mereka kemudian beralih secepat mungkin, tepat saat kapal itu meledak. Ketiganya lalu berelasi melintasi Bukit Kara dan beristirahat di ngarai bebatuan, di mana air yang mengalir di sana tidak bisa diminum. Di sini Ben mulai menyalahkan dirinya sendiri, karena dirinya lah yang menyebabkan Homi datang setelah menerbangkan balonnya. Namun Julia mengatakan kalau itu bukanlah salah Ben. Di saat itu juga mereka melihat Homi dari kejauhan. Ketiganya pun kembali berlari secepat mungkin. Selama perjalanan Ben menemukan bangkai hiu martil dan mencoba untuk mengambil dagingnya. Tetapi karena si Homi masih mengikuti mereka, Julia pun memaksa Ben untuk melanjutkan pelariannya. Di dalam perjalanannya mereka melewati tumpukan sampah laut berupa plastik. Mereka juga menemui ratusan tong berisi limbah beracun. Mereka kemudian tak sengaja menemukan bangkai pesawat pribadi yang dulunya tenggelam di dasar laut. Mereka pun menggunakan bangkai pesawat ini sebagai tempat untuk beristirahat.
Di malam harinya saat semuanya sudah tidur, Casey tiba-tiba terbangun karena kebelet pipis. Casey kemudian keluar dari pesawat untuk pipis. Tapi tanpa Casey sadari ternyata Umi baru saja tiba dan bersiap untuk membunuh Casey. Untungnya sebelum hal itu terjadi Julia muncul dan langsung menikam Umi sampai dia tewas meninggal. Alhasil kini Julia pun lega karena sudah tidak ada lagi ancaman yang bisa membahayakan anaknya. Singkat cerita, di keesokan harinya saat ketiganya hendak melakukan perjalanan, mereka dikejutkan dengan mayat Umi yang hancur. Dari situ Julia sadar kalau masih ada ancaman yang jauh lebih menyeramkan daripada Umi, yaitu binatang buas. Ketiganya lalu melanjutkan perjalanan menuju titik koordinat Nuto. Di tengah perjalanan, Ben merasa sangat haus. Dan karena mereka sudah tidak memiliki air minum, Ben pun berlari ke arah genangan air asin yang penuh dengan bangkai ikan. Untungnya sebelum Ben meminum banyak air asin, Julia langsung menghentikannya. Julia dan Casey lalu menonton Ben yang mulai melemah. Di tengah jalan mereka menemukan beberapa kursi plastik dan mulai membangun shelter sementara untuk dijadikan tempat beristirahat. Setelah shelter terjadi, Julia kemudian menyuntik Ben dengan vaksin, sehingga bakteri yang ada di dalam tubuh Ben mati. Singkat cerita, ketika hari mulai gelap, Julia tiba-tiba mendengar suara-suara aneh dari luar. Dia pun keluar dari shelter. Dan betapa terkejutnya Julia saat melihat ribuan kepiting Alaska muncul dari balik bukit. Julia pun langsung membangunkan anak-anaknya dan lari sekencang mungkin dari kejaran kepiting tersebut. Selama pelariannya mereka melihat sebuah kapal kontainer, di mana ternyata ada beberapa orang yang masih sedang memunguti botol-botol air mineral. Julia lalu meminta pertolongan kepada mereka. Namun mereka menolak dan malah mengunci diri di dalam kontainer. Alhasil Julia, Casey, dan Ben pun memilih menaiki kontainer. Namun kaki Julia tercabik-cabik oleh kepiting. Di saat itu juga para kepiting menemukan lubang masuk ke dalam kontainer. Mereka pun mulai masuk dan memakan semua orang yang ada di dalamnya. Sementara itu Julia tiba-tiba pingsan akibat gigitan kepiting. Singkat cerita, di keesokan harinya Julia terbangun. Namun Casey dan Ben sudah tidak ada di sana. Gak hanya itu, angin kencang juga mulai melanda wilayah tersebut dan menandakan kalau kutub akan kembali ke semula. Julia akhirnya bertemu lagi dengan Casey dan Ben. Ketiganya lalu masuk ke dalam kontainer untuk mengambil senapan dan beberapa perlengkapan. Selagi menunggu angin kencang reda, Julia membakar luka di kakinya dengan bubuk micin. Setelah angin menghilang, ketiganya lalu menghubungi Nuto melalui telepon satelit milik salah satu mayat. Nuto lalu memberitahu Julia kalau perkiraannya tentang kembalinya lautan salah, di mana lautan akan kembali ke semula pada hari ini, tepatnya 3 jam lagi. Untuk mengetahui lokasinya, Nuto pun menembakkan fire gun, yang kemudian dilihat oleh Ben serta Julia. Mereka pun segera pergi ke Nuto yang jaraknya lumayan jauh. Meskipun begitu, ketiganya terus berjalan sampai tibalah mereka di ngarai yang penuh dengan batu karang. Ketika mereka hampir keluar dari ngarai tersebut, tiba-tiba terjadi longsoran batu yang membuat Casey dan Ben terpisah dengan Julia. Mengingat waktu tinggal 1 jam lagi sebelum air laut datang, Julia pun meminta Casey untuk membawa Ben ke Nuto secepat mungkin. Namun sebelum pergi, Casey dan Ben memberitahu Julia bahwa mereka sangat menyayanginya. Keduanya lalu berlari ke kapal selam kecil. Sampai di sana, Casey mendapati kalau Nuto sedang sekarat akibat serangan kepiting. Sadar kalau dirinya akan mati, Nuto pun menyarankan Casey untuk menjemput Julia, sehingga mereka bisa masuk ke dalam kapal bersama sang ibu. Tanpa pikir panjang, Casey pun berlari kembali ke ngarai untuk menolong Julia. Sementara Julia yang sudah putus asa dikejutkan dengan munculnya puluhan kepiting. Julia pun menembaki kepiting-kepiting itu dengan senapannya. Namun karena terlalu banyak, Julia pun kehabisan peluru. Ketika Julia sudah pasrah akan kematiannya, tiba-tiba Casey muncul dari balik longsoran. Casey lalu mengeluarkan semua tenaganya untuk menarik ibunya keluar. Setelah berhasil, keduanya segera berlari ke kapal selam sambil dikejar oleh ribuan kepiting Alaska. Julia, Casey, dan Ben kemudian naik ke atas kapal, sehingga para kepiting tersebut tidak bisa menggapai mereka. Setelah ketiganya memasuki kapal, mereka dikejutkan dengan datangnya mega tsunami yang baru kembali dari kutub utara.
Tsunami itu lalu menghantam kapal selam yang membuat mereka terguncang cukup hebat. Saat itu Julia mulai teringat kenangan bersama Tom sebelum akhirnya dia pingsan. Beberapa saat kemudian ketiganya kemudian tersadar dari pingsannya dan mendapati kalau kapal selam telah berhenti berguncang. Mereka kemudian keluar dari kapal selam tersebut dan menemukan diri mereka berada di pantai dekat kota besar yang telah hancur porak-poranda akibat bencana dahsyat itu. Kemudian, film pun akhirnya berakhir. Manusia sangat lemah di hadapan alam, apalagi di hadapan Tuhan. Kita hanya bisa menikmati dan memaksimalkan setiap momen bersama keluarga kita, selagi hari akhir atau ajal belum datang kepada kita. Nah, menurut kamu pesan moral apa yang kamu petik dari film ini? Dari 1 sampai 10, berapa rating yang mau kamu kasih buat film ini guys? Komen ya. Sekian cerita kali ini. Semoga kalian suka dan terhibur ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue pamit. Dadah.